Review website 14 triliun Danantara. Ini kan yang kalian mau kan? Setiap hari komen di sosial media gue, Bang review website Danantara, Bang review website Danantara. Tiap hari masuk ke sosial media gue. Kenapa sih suka banget bahas yang pinggir jurang? Emang kalian kalau gue kenapa-napa kalian mau bantuin? Websitenya jelas bagus lah. Total aset yang dikelola aja 900 miliar dolar atau 14.000 triliun. Masa websitenya nggak bagus? Secara logika aja udah bisa dipikirin itu kan. Nggak usah lah tanya-tanya lagi, Bang review website Danantara, Bang. Sampai akhirnya kuping gue gatel dan hati gue tergerak untuk mereview untuk kalian semua, guys. Disclaimer dulu ya, di sini gue nggak menyoroti kebijakannya, gue nggak setuju atau tidak setuju dengan Danantara. Gue cuma mau review websitenya, titik. Review websitenya doang ya. Ingat ya, ingat ya. Ya udah gue review, teman-teman jangan lupa subscribe dan aktifin lonceng biar channel gue berkembang. Gue udah bela-belain review, gue udah dengerin kalian ya. Pertama-tama kita brief singkat lah, apa itu Danantara ya. Danantara adalah Daya Anagata Nusantara, badan pengelola investasi yang mengelola aset-aset BUMN atau pemerintah biar aset tersebut terintegrasi dan efisien sehingga bisa diterapkan untuk kebijakan investasi nasional. Katanya sih nanti bentuknya sovereign wealth fund, macam Temasek di Singapura. Nah yang heboh itu total aset yang dikelola pemerintah mengklaim tuh sebanyak 900 miliar dolar atau sekitar 14.000 triliun. Itu kalau dibeliin PC game kayaknya setiap anak di Indonesia bisa main GTA 6. Jumlah yang sangat wow dan banyak, teman-teman. Nah kalau mengacu negara tetangga kita di Singapura sana, mereka juga punya dua lembaga investasi kayak gini. Yang pertama namanya GIC, Government of Singapore Investment Corporation. Kelola dananya 847 miliar dolar. Yang kedua ada Temasek. Kelola dananya 389 miliar dolar. Dua lembaga ini sering mondar-mandir danain startup Indonesia. Kalau kalian lihat berita pasti sering lihat dan denger. Langsung aja kita review yang GIC ya. Kita mulai dari search Google GIC Singapore, langsung muncul nomor 1. Oke, site indeksnya bagus, ada portofolio, struktur organisasi, siapa kita, contact us, grup investmentnya. Secara SEO udah keren banget. Kita buka websitenya. Wih, cepet banget. We are driven by a common purpose, securing Singapore financial future. Anjay, keren highlightnya. Websitenya website modern, jelas bagus ini. Terus kita scroll, purpose-nya apa? Strengthen our resolve to be prepared, vigilant and prudent with managing Singapore reserve. Oke, ada tujuan yang jelas. Terus dia memperkenalkan nih, learn who we are, siapa kita. Bisa langsung dibaca. JIC ini ngapain sih? Fundnya, reserve-nya apa aja. Oke, terus kalau kita scroll bawah lagi, ada numbers, ada statistik, dia tuh udah ngapain aja. 43 tahun, 2.300 karyawan, global office ada 11. Nah udah keren banget ya portofolionya, karena mereka juga udah lama sih. Nah, terus dia, cara dia invest gimana, dijelasin juga nih di websitenya. See how we invest, taking a disciplined approach to long-term value investing. Waduh, keren. Investing in teknologi mereka, sustainability, oke. Ada grafik yang jelas, table yang jelas. Oke, ini masih banyak lagi yang nyambung. Jadi websitenya ini nyambung ya. Misalkan gimana cara dia invest. Habis itu gimana cara dia bangun portofolio. Itu ada di bawahnya. Jadi kita baca bisa lanjut. Terus our policy portfolio. Gimana polisinya sih untuk portofolio kita ini. Jadi ngelanjut. Kita kalau buka website dia tuh kayak perjalanan. Kita langsung bisa tahu. Dijelasin satu-satu. Itu website yang bagus. Terus leadership, siapa aja pemimpinnya. Oke. Keren. Lim Chow Kiat, Chief Executive Officer, Pak. Lim Chow Kiat ada orang kerja ya Pak. Saya boleh Pak daftar di sana Pak, bermain gajinya Pak. Buat website juga nggak apa-apa Pak di sana Pak. Saya itu. Tapi kayak udah bagus ya. Oke, habis itu ada Think Space. Oh, mereka ngeluarin outlook atau research kayaknya ya. Think invested in changing world, kita buka ya. Think invested in a changing world. Ya kan? Dia keluarin insight kan? Macam apa ya? Kalau kalian sering buka websitenya McKinsey dan lain-lain, mereka juga sering keluarin insight macam consultant gitu loh. Financial insights ini mostly pasti. Oke, keren, edukatif. Tapi kita kan review websitenya ya, kita nggak review isinya ya. Oke, banyak banget insight mereka. Ada newsroom. Oke, berita-berita, karir. Homepage-nya keren banget. Gue tertarik sama satu hal. Portofolio mereka apa aja sih? Invest di mana aja sih? Coba mereka tuh rangkum dalam website tuh kayak gimana ya? Our portfolio. Oke. A diversified resilient portfolio to secure Singapore financial future. Oke, GIC report. Bisa download nih reportnya nih. Bagus-bagus. Setiap tahun ada reportnya. Berarti bertanggung jawab. Dan transparan. Nih. Oh, ini nih return per tahunnya ada nih. Oh, tahun 2001 6%, 2024
4%. Oke. Oke, gue penasaran sama yang ini nih, Page GIC Report. Learn more. Oh, di redirect ke website baru guys. 2003-2024 report highlight. Wih anjir, diintegrate dalam web guys. Coba. In a world where uncertainty has shaken the foundation of the investment environment. Wih, ada grafiknya. 3,9% rate-nya dia invest ya. Kita next. Oh, bisa next. Nyambung nih. Oh, ini chapter 2-nya. Oke, baca yang chapter pertama dulu deh ya. Kita scroll. Sebenarnya sama dengan isinya sama yang tadi. Keren banget. Ini dimasukin ke website loh guys, kalau kalian lihat nih. Ini jadi satu di websitenya nih. Bukan gambar. Oke. Letter from CCO, investment report. Nah, ada part-partnya. Investment reportnya. Yang tadi part 2 yang aku buka. Detailnya kayak apa, dia kasih lagi. Chapter 2,1-nya dia ngapain aja. Jelas banget laporan investasinya dan transparan di publik, ada di website dengan bagus ya teman-teman ya. Top Singapura. Berikutnya kita mau review SWF di Singapura lagi yang namanya Temasek. Kalau kalian anak startup pasti sering dengar Temasek karena dia tuh banyak invest di startup ya teman-teman. Coba kita lihat dari Google, langsung di search Temasek aja, keluar nomor 1. Ya kayak biasa, sitemapnya jelas, SEO-nya udah jelas, semuanya udah visible di search engine Google. Kita buka ya. We are seeing an increase in scam and impersonation. Please exercise care and diligence when dealing with parties. Oh, dia ada announcement kalau lagi banyak scam nih teman-teman. Jadi dia put di websitenya, hati-hati. Kalau ada yang mengatasnamakan Temasek, itu bisa aja scam. Website yang bagus dan informatif. Oke, acknowledge. A generational investor. Temasek is a global investment company headquartered in Singapore. We are a generational investor seeking to make difference with tomorrow in mind. Anjay, keren banget. Kayaknya kalau yang gue baca dari website ini, dia fokus ke story. Dia fokus ke cerita. Coba kita buktiin ya. Kita scroll ke bawah. Nah, tuh kan bener langsung artikel-artikel. Dia powering AI adoption, dia bantu apa aja nih impactnya tuh. Bringing clean water to millions with water roam. With water roam, sorry. Wah, di mana nih daerahnya nih? Tuh ada video-video guys. Oh, ini yang dia invest namanya. Water roam. Daerah mana nih? Oh, kayaknya di Vietnam. Ya, dia fokus ke story ini websitenya. Kita scroll lagi, banyak scam. Oke, dia kasih alert. Oke, dia story-story kayaknya dari orang-orang yang diinvest atau dari boardnya ya. Coba kita buka satu ya. Commemorating 50 years. Oke. Fostering a learning organization. Oh iya. Ini karyawan-karyawannya Temasek guys. Tuh, banyak banget story-nya. Bisa kita lihat di sini ya. Ini banyak banget story-story-nya. Muka-mukanya di highlights. Mereka fokus ke people kayaknya. Ini kalau kita buka semua kayaknya nggak habis-habis deh, sejam lebih. Gue penasaran sama Temasek review kayak apa sih. Oh, dibuang lagi ke website lain kayak yang tadi tuh, GIC Report. Ini kayaknya juga reportnya sih. Performance and portfolio. Nah, bener kan? No. Berapa dia kelola 389 billion. Dan apa aja yang udah diinvest. Returnnya 6% loh dalam 10 tahun loh. Gede loh dia loh. Portfolio highlights. Wow. Oke. Terus teman-teman, ini ada read more-nya ya. Coba kita klik ya. Performance overview. Portofolionya naik terus guys. Jelas banget sih ini. Kita kalau naruh duit nih, Singapura, laporannya jelas. Diinvest kemana aja. Melalui websitenya, udah dibuka semua. Transparansi ini nih yang harus kita tiru nantinya. Dan pasti ada dong nanti di website Danantara. Oke, sekarang kita review websitenya Danantara Genting ya guys ya. Kita mulai dari search Google Danantara, kita enter. Banyaknya berita sih, tapi atas keluar tuh websitenya tuh. Ya, banyaknya berita, oke. Yang ini pasti websitenya ya. Oke. Pemakmuran Indonesia. Masa begini doang websitenya? Salah kali. Enggak, ini salah kayaknya. Ini kayaknya orang iseng deh buat website. Beli-beli domain ID, terus dia buat website iseng kayaknya. Enggak, ini salah. Coba gue search lagi ya. Website resmi Danantara. Tahu deh. Website resmi Danantara. Nggak ada, paling ini atas. Tentang Danantara. Perjalanan menggapai kemakmuran. Visi misi. Gambarnya aja blur guys. Arah hubung. Visi ininya begini. Nggak mungkin lah, nggak mungkin websitenya begini. Nggak, ini pasti orang iseng nih. Gue juga nggak tahu nih. Coba komen guys, websitenya yang bener yang mana sih? Jangan-jangan gue salah. Masa begini websitenya? 14 triliun loh. Nggak mungkin. Ini serius nih. Ini kayak website 2001 guys.
Enggak sih, nggak mungkin ini, nggak mungkin ini. Coba ganti English. Bisa bilingual sih, tapi gambarnya blur. Logo yang bawah aja blur. Coba kita buka di mobile. Mobilenya aja berantakan. Ah, elah bete. Enggak lah, nggak mungkin ini, nggak mungkin websitenya ini. Nggak mungkin. Apa yang harus direview? Mana dana kelolanya tuh, mana yang dikumpulkan, berapa totalnya, statistik aset-asetnya, apa yang mau dilakukan. Walaupun belum ada portofolionya kan, tapi kan ada future investmentnya mau di mana, jelasin dong sustainability, jelasin invest di agriculture, di stock, di bonds di luar negeri, punya cadangan gold dan lain sebagainya. Nggak ada. Terus kita tahu apa mana yang mau diinvest? Boro-boro nanti report portofolionya. Nggak, ini pasti orang iseng buat website. Weh, ada dana tarik, gue buat websitenya, gue beli siapa tahu nanti dibeli sama government. Nggak, ini pasti bukan resminya, ini orang iseng. Coba yakinin gue guys, yakinin di komen. Soalnya nggak ada yang bisa di-review dari website tadi. Anak magang aja lebih bagus hasil websitenya daripada yang tadi. Udah langsung kesimpulan lah, bete gue. Udah lihat dong tadi websitenya GIC dan Temasek dong. Udah ngerti dong kalau kita klaim nomor 7 tuh ya, standar minimumnya kayak apa dari segi website aja ya. Standar minimumnya udah kelihatan dan udah dijabarin sama negara tetangga kita yang tercinta, Singapura. Minimum standarnya tuh kayak apa. Jadi mungkin kalau tadi mungkin website orang iseng guys. Kalau websitenya udah jadi beneran, mungkin bisa dibuat website yang proper. Dan gue tekanin di sini sekali lagi, jangan jadikan project-project IT atau website lahan basah pemerintah ya. Jadi stop, pakai budget yang proper, budget yang real. Buat dengan anak-anak Indonesia yang berbakat. Pasti hasilnya nggak kalah sama Temasek dan GIC tadi. Dan kita nggak pernah tahu loh. Jangan-jangan website GIC dan Temasek tadi yang buat orang Indonesia yang coding. Anak-anak Indonesia. Karena gue pas kerja di US dulu, kayak gitu. Website-website Google yang ngerjain kita, tim gue yang ada di Indonesia. Jadi bukan masalah anak Indonesianya nggak berbakat ya. Jangan jadiin website atau teknologi IT ini lahan basah, please. Dan gue yakin kedepannya pasti akan dibuat website yang proper. Yang gimana sih yang proper? Yang kita tahu, kita buka websitenya. Dan antara tuh ngapain aja? Kelola dana, asetnya berapa? Apa aja, dari mana aja sumbernya? Dikelola di mana? Menghasilkan return berapa per tahun? Reportnya kayak apa? Apa impactnya ke masyarakat, ke pertumbuhan ekonomi Indonesia? Siapa aja timnya yang jelas? Itu harus ada di websitenya minimal. Baru kita akan percaya dan kita yakin kalau Danantara bisa bawa kemajuan ke Indonesia. Dan gue juga yakin personally akan hal itu ya teman-teman. Jangan seret-seret gue. Ya, sampai di sini teman-teman bisa kita lihat. Mungkin karena baru launch ya, website kita masih sangat-sangat tertinggal jauh. Bahkan gue nggak percaya itu websitenya Danantara. Karena bener-bener di bawah standar itu. Dan semoga kedepannya GIC, Temasek udah set standar, kita bisa ngikutin standar itu demi Indonesia yang lebih maju. Sekian aja, kalian udah puas kan? Kalian udah puas kan gue udah review kan? Jadi jangan lupa subscribe teman-teman channel gue, karena gue udah bela-belain review demi kalian. Thank you udah nonton, semoga maju terus dunia website dan IT Indonesia.